Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nuria Unfa. Saya mahasiswi Manajemen Universitas Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan desain produk dan jasa, siklus hidup produk, dan pohon keputusan. Pertama-tama, kita harus tahu definisi dari produk. Apa sih yang dimaksud dengan produk? Produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Biasanya, perusahaan memfokuskan dirinya pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, di antaranya pembedaan, biaya rendah, respon yang cepat, dan kombinasi di antara tiga strategi tersebut. Tahap kehidupan produk. Ada 4 tahap dalam kehidupan produk. Yang pertama, tahap perkenalan. Tahap ini baru dimulai saat produk baru diluncurkan, karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar dan memenuhi saluran penyalur. Pertumbuhan penjualan mungkin lambat karena dalam tahap perkenalan ini sangat dibutuhkan bantuan dari perusahaan dan manajemen pemasaran untuk memasarkan produk tersebut agar diketahui masyarakat dan konsumen. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan, mulai dari penerimaan awal menyukai produk tersebut. Yang kedua, konsumen mulai membeli produk dan pesaing baru masuk pasar. Kemudian skala laba mulai lebih besar. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada satu titik penjualan produk akan melambat dan produk memasuki tahap kedewasaan. Yang pertama, kedewasaan tumbuh. Penjualan menurun atau saluran distribusi baru tidak ada. Yang kedua, kedewasaan stabil. Kedewasaan stabil ini grafiknya cenderung mendatar karena konsumen sudah mencoba produk dan penjualan masa depan ditentukan oleh populasi pasar. Yang ketiga yaitu kedewasaan menurun, yaitu tingkat penjualan absolut mulai menurun. Selanjutnya tahap penurunan. Penurunan penjualan bisa lambat dan jatuh sampai titik nol atau bertahan pada titik terendah. Faktornya berbagai macam. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi, pergeseran dan konsumen, atau meningkatkan persaingan di dalam dan di luar negeri. Selanjutnya, suatu produk memiliki siklus hidup, diantaranya yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas karena setiap tahun produk memiliki penurunan kualitas karena terdapat persaingan oleh produk yang lain. Yang kedua, penjualan produk melewati tahap-tahap berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik dan turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Yang keempat, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian yang berbeda dalam setiap siklus hidup mereka. Selanjutnya, pohon keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan pohon keputusan? Pohon keputusan ini adalah sebuah istilah yang harus semua orang tahu, harus paham dan mengerti tentang pohon keputusan. Pohon keputusan ini disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut alternatif tahap tunggal. Proses keputusan adalah proses yang memerlukan satu atau sederetan keputusan untuk menyelesaikannya. Nah, dalam proses keputusan ini kita harus mengumpulkan apa yang akan menjadi poin-poin dalam keputusan kita. Poin A, poin B,
yang selanjutnya akan kita pilih nantinya. Pohon keputusan. Dari pengertian beberapa orang yang saya kutip, yaitu salah satunya Heiser dan Render, tahun 2005, page 326. Yang kedua Anthony, yang ketiga Siswanto. Menurut Anthony, pohon keputusan adalah sebuah struktur pohon di mana setiap noda pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang atau setiap bagian dalam pohon tersebut memiliki pengaruh besar pada satu kelas tertentu. Contohnya batangnya, daun, akar, dan lain sebagainya. Menurut Siswanto tahun 2006, page 55, pohon keputusan adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Tingkatnya, pohon keputusan ini bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan yang sudah kita pilih secara rasional. Selanjutnya, analisis pohon keputusan. Pada saat membuat pohon keputusan, harus dipastikan bahwa semua alternatif dan kondisi alami berada di tempat yang benar dan logis, serta semua alternatif yang memungkinkan serta kondisi alami telah disertakan. Ada dua notasi yang harus digunakan oleh pohon keputusan ini. Yang pertama, istilah, yaitu alternatif, sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan. Yang berperan penting dalam alternatif ini adalah manusianya yang mengambil keputusan melalui pohon keputusan. Yang kedua, kondisi alami, sebuah kejadian atau situasi di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Jadi dalam kondisi alami ini betul-betul ilmu pengetahuan yang kita pilih keputusannya, atau kondisi alami yang kita pilih keputusannya. Yang kedua yaitu simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. Yang pertama, sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih. Yang kedua, sebuah titik kondisi alami di dalam kondisi alami mungkin akan terjadi. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan. Di antaranya, yang pertama, kita harus mendefinisikan dulu masalah yang kita hadapi. Yang kedua, menggambarkan pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alamiah. Yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif, keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung IMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Jadi ada tahap untuk menghitung IMV pada pohon keputusan ini yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh pohon keputusan. Contohnya pabrik besar, pabrik sedang, pabrik kecil, dan tidak melakukan apa-apa. Contoh pabrik besar, kita ada titik di mana pasar yang menguntungkan dan pasar yang tidak menguntungkan. Semuanya sama begitu. Namun, perbedaan poin-poin dan harga di sini berbeda. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut IMV atau Expected Monetary Value ini. IMV ini merupakan kriteria yang paling sering
skala tertentu. IMV ini adalah besaran nilai dari semua resiko yang mungkin terjadi. Perhitungan IMV ini dilakukan dengan cara mengalihkan probability atau kemungkinan terjadinya resiko dan nilai dampak atau impact dari resiko tersebut bila terjadi. Tujuan pohon keputusan yang pertama, memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait. Yang kedua, menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis. Yang ketiga, menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan decision maker atau pembuat pohon keputusan sepanjang tahapan atau urutan waktu termasuk seluruh kemungkinan keputusan dan outcomes. Rumus perhitungan IMV menurut Shiller tahun 1993 adalah IMV sama dengan SPV kali X kali P kali X. Contoh perhitungannya, saya mengambil dari dua proyek yang proyek A dan proyek B. Contoh soalnya, Anda memiliki sebuah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan. Contoh perhitungannya yaitu contohnya seperti ini, pohon keputusan yang nanti kita hitung, dan perhitungannya seperti ini. IMV proyek A sigma probability kali nilai payoff yang diharapkan. Yang kedua, IMV B probability kali nilai payoff yang diharapkan. Keuntungan yang dihasilkan kedua proyek ini tentunya berbeda karena terdapat nilai probability yang berbeda pula. Yang pertama, proyek A memiliki laba 10 juta dan proyek B memiliki laba 4,5 juta. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.